Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang fair value matrix yang berisi bagaimana membandingkan antara nilai pasar dengan nilai intrinsik dari suatu bisnis atau suatu perusahaan. Ada beberapa catatan awal. Jadi, matriks inilah tentang portfolio. Kita mengenal dua jenis portfolio. Yang pertama adalah portfolio bisnis dan yang kedua adalah portfolio saham. Keduanya tetap perlu dinilai bagaimana kinerjanya dari waktu ke waktu. Nah, di sini kemudian Campbell menawarkan fair value matrix yang mempunyai dua elemen, yaitu NPV of owning business atau kita sebutkan intrinsic value, dan yang kedua adalah market value. Baik, ini semua bermula dari portfolio bisnis dan saham. Jadi, pada fair value matrix, kita mulai bahwa kondisinya korporasi biasanya mempunyai berbagai macam portfolio bisnis atau perusahaan. Sementara manajer investasi pasti mempunyai portfolio saham, baik private, public, atau gabungan keduanya. Portfolio tersebut kemudian akan dinilai dari waktu ke waktu. Nah, pada perusahaan yang sudah go public, baik nilai intrinsik maupun nilai pasar, keduanya bisa diketahui. Nilai pasar diketahui secara langsung, nilai intrinsik diketahui dengan cara valuasi. Nah, menyusun ulang portfolio suatu saham atau bisnis diperlukan ketika kinerja portfolio belum sesuai dengan harapan. Kita lihat ada dua sumbu di sini, yang horizontal atau X adalah nilai intrinsik, kemudian sumbu Y atau vertikal adalah market value. Jadi sekali lagi, matriks ini hanya untuk perusahaan yang sudah publik. Nah, fair value matrix pada dasarnya salah satu dari 3 buah matriks yang dibuat oleh Campbell. Fair value matrix ini adalah salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja korporasi yang sudah publik. Nah, dalam mengukur kinerjanya, maka Campbell membandingkan dua value, yaitu NPV of owning business, singkatnya kita sebutkan intrinsic value, value yang kita peroleh dari proses valuasi dengan melihat fundamental perusahaan atau fundamental bisnisnya, kemudian market value dari saham perusahaan tersebut. Kita mulai dari market value. Jadi pada dasarnya setiap perusahaan publik pasti punya nilai pasar atau market value. Market value ini nilainya bisa berubah-ubah tergantung situasi. Nah, kita mengenal dua faktor. Faktor pertama adalah eksternal, yang kedua adalah internal. Eksternal ini banyak, misalnya adalah kondisi ekonomi, sentimen pasar, dan seterusnya. Sementara internal adalah pertumbuhan perusahaan, struktur biaya, dan hal-hal yang dalam kendali manajemen untuk melakukannya. Yang kedua, intrinsic value. Setiap perusahaan pasti mempunyai intrinsic value, baik publik maupun private. Nah, intrinsic value berubah ketika value driver, faktor fundamental yang mempengaruhi value-nya berubah. Jadi dua faktor inilah, yaitu market value dan intrinsic value, digunakan untuk melakukan plotting terhadap posisi sebuah perusahaan. Kita ringkas, jadi sisi vertikal adalah nilai pasar, sisi horizontal adalah nilai intrinsik.
Ada 3 kondisi yang mungkin muncul di sini. Pertama, market value melebihi intrinsic value. Yang kedua, market value kurang lebih sama dengan intrinsic value. Kemudian market value kurang dari intrinsic value. Atas 3 kondisi itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, jual dan jangan beli. Yang kedua, beli dan pertahankan. Kemudian yang terakhir, tanpa tindakan apapun. Baik, kita bahas satu persatu. Kondisi pertama adalah ketika kita sebagai bertindak sebagai seorang penjual atau seller. Kondisinya adalah market value lebih tinggi dibandingkan intrinsic value. Pasar menilai saham perusahaan terlalu tinggi. Jadi, saatnya menjual saham tersebut jika kita mempunyainya sebelum pasar akan menilai saham menuju nilai fundamentalnya. Akan tetapi, jika kita tidak memiliki saham perusahaan tersebut, sebaiknya kita tidak perlu membelinya. Yang kedua adalah, sebaiknya kita menjadi seorang owner. Pada posisi ini, market value lebih rendah dari intrinsic value. Jadi pasar menilai saham tersebut rendah, walaupun menurut kita nilai fundamentalnya tinggi. Jadi buat kita, kalau belum memilikinya, maka saatnya untuk memiliki, dengan harapan suatu saat nilai pasarnya akan meningkat menuju fundamentalnya. Sementara jika kita sudah memilikinya, maka tetap kita pertahankan karena nilai yang bersifat fundamental masih tinggi, walaupun pasar menilainya cukup rendah. Yang ketiga adalah tanpa tindakan yang perlu. Situasinya adalah market value kurang lebih sama dengan intrinsic value. Jadi, baik pasar maupun kita memberikan nilai yang kurang lebih sama. Jadi buat kita, istilahnya mungkinlah indifference. Tidak ada selisih antara market value dengan intrinsic value. Nah, oleh karena itu tidak ada saran khusus di sini. Jadi, jika kita sudah memiliki sahamnya, pasar pun juga sudah menilai wajar. Jadi potensi yang kita peroleh dari saham tersebut relatif tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, jika belum memiliki sahamnya, maka kita tidak punya insentif yang menarik untuk membelinya. Jadi inilah matriks yang membandingkan antara market value dengan intrinsic value. 3 kondisi, bisa jadi seorang penjual, seorang owner, atau tanpa tindakan apapun. Sampai saatnya kita di catatan terakhir. Jadi intinya kinerja portfolio perlu dinilai secara berkala. Salah satu cara untuk menilai dengan fair value matrix yang mempertemukan dua elemen, yaitu market value dan intrinsic value. Tindakan yang perlu muncul ketika ada perbedaan yang besar antara market value dan intrinsic value. Video yang lain, dua matriks lainnya dari Campbell, akan dibuat secara terpisah. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.